Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Shalom, kembali ke Roti Manis bersama dengan saya, Jimmy Kojim Lukas. Saudara, izinkan saya membacakan satu bagian firman Tuhan lagi buat saudara. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai ayat 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, di dalam edisi kali ini, saya mau disclaimer terlebih dahulu. First of all, saudara, saya percaya bahwa Tuhan masih berbicara kepada kita. Saya percaya bahwa Tuhan masih berbicara kepada orang-orang khusus untuk menyampaikan sesuatu kepada umatnya. Saya percaya hal itu. Namun saudara, saya juga percaya bahwa apapun yang disampaikan atau apapun yang diterima oleh orang-orang ini harus diuji kembali kepada Alkitab. Karena firman Allah yang bisa dipertanggungjawabkan di ultimate adalah Alkitab. Kitab suci yang kita baca saat ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, disclaimer yang kedua adalah saya akan menyampaikan kebenaran kali ini dengan lebih banyak bercerita. Siap dengernya saudara ya? Saudara, satu kali ada seorang teman datang kepada saya dan dia berkata begini, Koko, si Koko A, ya kita sebut aja namanya Koko A. Si Koko A bilang, Roh Kudus bicara sama dia, bahwa saya adalah jodohnya dia. Padahal saya gak suka sama dia. Gimana ini kok? Saya bilang sama dia, Dek, kamu tunggu 1 malam aja, terus kamu diemin. Besok pagi kamu ketemu sama si Koko A itu. Bilang sama si Koko A, Roh Kudus berbicara kepada saya, jodoh saya bukan kamu. Begitu. Saudara, bagaimana kita bisa mengkonfirmasi bahwa memang Roh Kudus berbicara kepada si Koko A bahwa si Dede atau si cewek C adalah jodohnya dia? Bagaimana kita bisa mengkonfirmasi, saudara? Saudara, mengenai perjodohan tentunya kita kalau kembali kepada Alkitab, dengan jelas Alkitab mengajarkan bahwa kita haruslah memiliki pasangan yang sepadan
Sepadan di dalam iman, sepadan di dalam keyakinan. Itu hal yang pertama. Tetapi Alkitab tidak pernah berbicara mengenai harus menikah dengan siapa, harus menikah dengan orang bernama apa. Gak ada di situ, saudara. Jadi saudara, pada akhirnya saudara, kita harus kembali pada apa yang Alkitab nyatakan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, kitab suci, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya saudara, kitab suci yang kita pegang sudah lebih dari cukup untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk membimbing kehidupan kita bersama dengan Allah. Yang perlu kita lakukan adalah selalu membaca, merenungkan, dan melakukan apa yang Alkitab katakan. Yang perlu kita lakukan adalah belajar untuk mempelajari Alkitab dengan lebih bertanggung jawab. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak mengabaikan atau saya tidak meniadakan pentingnya pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Sebaliknya saudara, saya ingin menegaskan bahwa sebagai orang percaya di dalam perjalanan iman, di dalam gelombang ketidakpastian kehidupan, kita membutuhkan Roh Kudus. Tapi tidak hanya itu saudara, kita juga membutuhkan kitab suci. Jadi dua hal yang kita butuhkan saudara, yang kita butuhkan adalah pimpinan Roh Kudus dan kitab suci. Saudara, saya mau cerita. Beberapa tahun yang lalu saudara, saya diizinkan oleh Tuhan untuk memimpin sebuah tim melakukan perjalanan ke pedalaman Kalimantan. Saudara, perjalanan yang kami tempuh cukup sulit, berat, dan menempuh waktu yang cukup lama. Sampai satu titik, saya dan tim sudah merasa lelah. Kami ingin segera sampai ke tempat tujuan. Lalu kemudian saya bertanya kepada guide, karena pada waktu itu kami dipandu oleh seorang guide, orang lokal yang sudah makan asam garam, menempuh wilayah yang akan kami masuki. Saudara, guide ini saya tanya, Pak, berapa lama kita menuju desa tujuan? Dia bilang, terserah. Bisa 1 jam, bisa 4 jam. Karena sudah lelah, saya bilang, yang 4 jam yang mana? Ini, muter lewat sini. Dia nunjuk satu jalan, kita muter. Kalau yang 1 jam, lewat mana? Waktu itu kami sedang berdiri di sebuah lereng, saudara. Lalu dia bilang, turun dari lereng ini ke bawah. Set, langsung lurus ke sana. Waduh, saudara, desanya di depan. Kalau 4 jam muter, kalau 1 jam lurus. Ngelewatin lereng, ngelewatin rawa-rawa, ngelewatin sungai, naik lagi ke bukit, ngelewatin hutan. Saudara, pada waktu itu ada seorang anak muda yang perawakannya bagus, gagah. Ada di dalam anggota tim saya. Setelah menempuh perjalanan itu, kami tiba di pinggir hutan, lalu kemudian dia bilang begini, kali ini masuk hutan ini boleh nggak saya yang pimpin? Saudara, seingat saya, dia adalah seorang kadet, mungkin kadet angkatan udara. Pokoknya dia sempat menempuh pendidikan pembinaan yang menantang secara fisik. Guide-nya bilang begini, boleh aja, memangnya kamu bisa? Saya bisa Pak, tenang, saya bisa. Oke? Guide-nya bilang begini, kamu lihat itu jalan babi ya. Maksudnya jalan babi ini gini saudara, kalau babi lewat, dia kan ngerusak jalanan, ngerusak rumput, ngerusak hutan gitu ya, ngerusak rimbun-rimbunan sehingga membentuk satu jalan sendiri. Dia bilang, kamu lihat jalan babi ini, kamu ikutin jalan babi. Tapi hati-hati ya, semalam itu hujan lebat, mungkin banyak dahan pohon yang jatuh atau banyak dahan pohon yang tumbang. Oh tenang katanya. Jadi dia memimpin perjalanan di depan saudara. Dia memimpin perjalanan di depan, lalu kemudian kami ngikutin di belakang. Pertama sih jaraknya nggak terlalu signifikan. Dia jalan, kami bisa lihat ketika dia ngeliat ada dahan pohon, dia teriak, kayu! Dia lompat, kami ikut lompat. Tapi tambah lama jarak kami semakin jauh saudara. Perbedaannya semakin jauh. Sehingga tambah lama kami cuma dengar suaranya doang. Kayu! Oh kami tahu ada kayu melintang di depan, kami harus lompat, hati-hati dengan kayu itu. Kayu! Dengar lagi, oh iya ada kayu, kami harus siap-siap, lompat di depan. Kayu! Oh iya siap-siap, melompat di depan. Kayu! Berarti kami lompat. Satu kali, kami dengar suara teriakannya begini sudah. Cuma dengar suara, ngelihat orangnya. Kayu, aduh! Waduh, kami langsung lari cepet-cepet saudara. Kami lihat ada apa, kenapa dia teriak, aduh! Kami lihat dia udah ngegelepak di lantai, ngegelepak di tanah saudara. Kenapa? Karena waktu dia lompat, dia menghindari kayu yang di bawah, dia tidak lihat dahan melintang di atas kepala. Jadi dia lompat, kepalanya kena dahan, jatuh dia ngejeledak di bawah. Saudara, yang menarik adalah perkataan si guide.
Guide-nya bilang begini, makanya kalau nggak tahu jalan, ikutin guide-nya aja. Saudara, pengalaman ini mengajar saya pentingnya dua hal yang harus kita miliki ketika kita menempuh sebuah perjalanan ke wilayah yang asing buat kita. Yang kita butuhkan adalah yang pertama, guide. Yang kedua, peta. Jadi saudara, ketika kita menempuh perjalanan ke wilayah yang asing buat kita, di unknown territory, kita butuh guide, kita butuh peta. Saudara, demikian pula dengan perjalanan hidup. Hidup ini selalu adalah sebuah bentangan bentara yang tidak kita ketahui. Sebuah gelombang samudra yang tidak kita pahami. Sebuah hutan belantara yang sulit kita masuki. Saudara, menempuh perjalanan hidup, kita butuh dua. Guidance dari Roh Kudus dan petanya, yaitu kitab suci. Itu sebabnya saudara, always back to the Bible. Berdoa, bangun hubungan dengan Allah, bangun hubungan dengan Roh Kudus, belajar peka pada pimpinannya. Tapi di saat yang bersamaan saudara, baca, renungkan, lakukan kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Saudara, remember this, back to the Bible. Kembali ke roti manis, kita jumpa dalam episode berikutnya. Tuhan berkati saudara.